Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan kalau bukan ke dalam hadirat-Mu? Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara kita Sermon Today. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami naikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini di mana waktu yang indah Engkau siapkan bagi kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, dengan kesederhanaan hamba-Mu akan renungkannya. Biarlah hamba diberkati dan dikuasai dengan kuasa Roh Kudus sehingga boleh menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita dari Lukas 15 ayat 1 sampai 32 demikian, dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya,
tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadi aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi anak kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, yang masih berkaitan dengan perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada 3 oknum yang menjadi perenungan kita, yaitu Bapa, anak sulung, dan anak yang bungsu. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentunya kita mengharapkan suatu saat kita juga dalam keluarga, sekiranya orang tua kita mempunyai sesuatu, maka kita sebagai anak akan juga mendapatkan warisan. Warisan itu adalah menjadi hak kita sebagai anak, karena kita adalah pewaris dari harta orang tua kita. Demikian juga cerita yang kita baca hari ini, bahwa anak bungsu ini meminta warisan kepada orang tuanya yang akan menjadi haknya. Meminta warisan kepada orang tuanya yang akan menjadi haknya. Dia sebenarnya dia tidak meminta lebih, tetapi yang akan menjadi haknya. Dan sebagai orang tua yang bijaksana, maka orang tuanya itu memberikan warisan kepadanya sebagaimana yang akan menjadi haknya kemudian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak bungsu ini setelah mendapatkan bagian, firman Tuhan katakan dia menjualnya dan pergi ke suatu tempat yang jauh dan memboroskan uang hasil penjualan warisannya. Namun setelah beberapa waktu kemudian, setelah uangnya habis, timbullah suatu bencana kelaparan, dan si anak bungsu ini mengalami suatu keadaan, yaitu dia jatuh melarat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hidup di tengah-tengah kehidupan yang awalnya dia berfoya-foya dan dalam keadaan yang tidak punya apa-apa lagi, maka disitulah dia sadar bahwa betapa sangat menderitanya dia, dan dia pun untuk
mengisi perutnya, dikatakan dia menjadi seorang upahan dengan menjaga babi. Dan di saat-saat mengalami suatu keterpurukan, maka dia sadar betapa banyak daripada orang upahan dari orang tuanya. Nah, disitulah dia sadar, dan dari kesadarannya itu dia kembali kepada bapaknya dan mengatakan bahwa aku sudah berdosa kepada Bapa dan juga kepada sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita juga seperti anak ini yang sudah hilang oleh karena kita terseret dengan keadaan dunia. Tawaran dunia hari-hari ini membawa kita kepada keadaan di mana kita sering jauh daripada Tuhan. Tetapi pada saat-saat tertentu kita mengalami suatu keadaan keterpurukan atau kita menghadapi suatu masalah, maka di situ kita sadar bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, marilah kita, mungkin hari ini kita sudah jauh daripada Tuhan, mungkin hari ini kita sudah banyak melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi mari kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan, karena Bapa kita, sebagaimana yang diceritakan di dalam cerita ini, dan Bapaknya menerima dia apa adanya. Demikian juga lah dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia akan menerima kita apa adanya. Kalau kita dengan sadar mengakui kesalahan kita dan datang kepadanya, maka di situ akan terjadi suatu sukacita. Itu hal yang pertama tentang anak yang sulung, anak yang bungsu. Dan yang kedua tentang Bapa. Bapa menerima anaknya ini kembali oleh karena didorong oleh belas kasihan. Tidak ada seorang orang tua di dunia ini yang tidak akan merindukan anaknya. Walaupun anaknya itu melakukan kesalahan yang sangat-sangat luar biasa menyakiti hati orang tua, tetapi naluri seorang orang tua pasti merindukan akan anaknya. Anaknya sekalipun dia menyakiti hati orang tuanya, tapi pasti dia akan merindukannya. Nah, pada saat anaknya ini kembali, walaupun dengan keadaan yang berbeda waktu dia pergi, tetapi didorong oleh belas kasihan, maka Bapa ini menerima anaknya dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, tapi sekali lagi Bapa kita di sorga menerima kita dengan apa adanya. Yang ketiga yaitu tentang anak sulung. Anak sulung di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, ayat yang ke-30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tampun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Tentang anak sulung, bahwa dia tidak menerima keadaan pada saat adiknya kembali ke rumah, apalagi dengan mendapatkan suatu situasi ada sukacita, ada kegembiraan menyambut adiknya yang telah kembali, maka dia diliputi oleh iri hati, oleh kemarahan, oleh dengki, dan segala macam yang menyelimuti hatinya. Dia tidak melihat bahwa dia juga harus bersukacita karena saudaranya, karena adiknya yang bungsu itu kembali. Tetapi karena hatinya diliputi oleh iri hati, kemarahan, maka dia tidak bisa melihat berkat yang ada di sekelilingnya. Mata jasmaninya ditutupi dengan kemarahan, sehingga berkat-berkat yang ada pada dia tidak mampu melihatnya. Dikatakan di sini, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia tidak menyadari bahwa karena selama ini dia tinggal sama ayahnya, apa yang dimiliki ayahnya, maka dia juga yang menjadi miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, demikian juga Bapa kita di surga. Kita adalah pewaris kerajaan surga.
dengan artian bahwa apa yang dimiliki oleh Bapa itu adalah milik kita. Apa yang dimiliki oleh Tuhan, maka itu adalah milik kita. Sehingga dalam kehidupan kita, untuk melihat berkat itu di hadapan kita, mari kita buang jauh-jauh iri hati, kemarahan, kegeraman, dan segala macam yang bisa menghalangi mata kita untuk melihat berkat itu. Sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi kesimpulan adalah yang pertama. Jadi kesimpulan bagi kita tentang firman Tuhan hari ini, yang pertama, kita harus menyadari kesalahan kita dan ada usaha untuk kembali. Yang kedua, apapun keadaan kita sudah jauh dan melakukan dosa, asal kita mau kembali, maka Tuhan atau Bapa kita di surga menerima kita apa adanya. Dan yang ketiga, jangan memelihara iri hati, dendam, kemarahan, karena itu akan menutup mata rohani kita untuk melihat berkat yang ada di sekeliling kita. Terima kasih untuk firman Tuhan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan puji syukur kepadamu pada saat ini, di mana kami boleh diberikan waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah situasi dunia yang diperhadapkan kepada kami. Seringkali kami terseret dengan keadaan dunia, tetapi kalau kami sadar bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kami, maka kami akan kembali, dan Bapa Tuhan Yesus Kristus akan tetap menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.